kita tidak mungkin menguasai dunia kalau kita hanya berada di negara kita. Dan ini adalah salah satu bagaimana membuka jejaring keluar dari Indonesia, membuka jejaring dengan Malaysia. Sehingga nanti diharapkan, ingat 10-20 tahun yang lalu yang akan datang itu sangat memiliki nilai yang luar biasa bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Saat ini kita sedang ada di KBRI Kuala Lumpur dalam rangka untuk menghantarkan kadet kita dari Politeknik Pelayaran Banten yang akan melaksanakan internship di Lunar Shipping Malaysia. Kebetulan pada pagi hari ini kita sedang bersama dengan Dirjen Perhubungan Laut dan juga Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Malaysia. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut berkaitan dengan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan internship kadet yang nantinya akan internshipnya di Lunar Shipping Malaysia. Yuk kita ngobrol dengan Dirjen Perhubungan Laut. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi Mas David. Ya, mohon izin Bapak, ini alhamdulillah pada pagi yang lumayan cerah ini kita ada di KBRI Kuala Lumpur. Ini ada dua kadet dari Politeknik Banten yang rencananya akan melaksanakan internship di Lunar Shipping Malaysia. Oke. Mohon wejangan dan juga supportnya berkaitan dengan kegiatan ini Bapak. Untuk kedepannya siapa tahu nanti tidak hanya berkaitan dengan internship kadet saja, ada kerjasama lainnya yang bisa kita laksanakan dengan Malaysia gitu Bapak. Mohon izin. Baik, makasih Mas David Taruna. Ini ada dua taruna nih, Mas Bro Jengsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ini adalah hari libur sebenarnya. Ini hari Sabtu, hari libur di Malaysia. Tapi saya bersama dengan beberapa staf di KBRI, Pak Atase Perhubungan, saya datang ke sini hanya untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada para kadet-kadet, para taruna dari BPSDM untuk melakukan internship atau praktek darat Prada, karena berdua ini adalah dari prodi manajemen transportasi laut. Dan ini satu hal yang luar biasa dan saya berpesan kepada taruna, ini adalah pilot projects. You should do the best. Tunjukkan bahwa kalian adalah yang terbaik. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana kita menguasai dunia. Kita tidak mungkin menguasai dunia kalau kita hanya berada di negara kita. Dan ini adalah salah satu bagaimana membuka jejaring keluar dari Indonesia, membuka jejaring dengan Malaysia. Sehingga nanti diharapkan, ingat 10-20 tahun yang lalu yang akan datang itu sangat memiliki nilai yang luar biasa bagi Indonesia. Itu pesan saya seperti itu. Do the best. Ya, I believe you can do it. Do the best. Don't forget, ya, branding your school and branding your country. Itu kira-kira Mas David. Ya, kemudian selain untuk kadet nih, Pak Dirjen, tentunya kalau kadetnya saja yang dikembangkan, pengajar dan strukturnya tidak dikembangkan, nanti tidak seimbang ya. Ya. Nah, kira-kira untuk pesan-kesannya bagi para pengajar, instruktur, akademika yang ada di PPSDM lah. Oke, baik. Ingat ya, kalau yang namanya instruktur, dosen, pengajar itu adalah koki. Makanan mau enak, makanan mau lezat, makanan mau terkenal tergantung dosen, instruktur ataupun pengajarnya. Nah, dosen, instruktur, pengajar supaya tadi masaknya enak dan sebagainya harus update apa yang terjadi di industrinya. Ya. Dan ini penting banget, yang namanya magang dosen, magang instruktur, pengajar itu penting banget. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri kita dan melihat apa yang terjadi di industri. Bahwa industri itu sangat dinamis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah berubah. 5 tahun berubah banget. 10 tahun sudah ketinggalan. 15 tahun kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita tetap tidak mau melakukan satu internship atau magang. Nah, magang ini bagian dari kewajiban. Ya, ini bukan bagian dari hak, bukan.
Kita harus merubah mindset kita bahwa pengajar, instruktur maupun dosen itu magang itu adalah sebuah kewajiban, bukan hak. Sekali lagi bukan hak tapi kewajiban. Bagaimana kita akan meningkatkan kemampuan kita dan meningkatkan kemampuan anak didik kita kalau kita tidak pernah mengupdate diri kita. Dan yang paling bagus adalah magang. Belajar, baca buku juga mengupdate diri sendiri, tapi let's say only on the book. Nonton YouTube mengembangkan diri, tapi let's say you only see, only watch, only listen. Dan yang paling bagus apalagi sekolah vokasi. Bahwa ketika kita melakukan satu aktivitas, maka do it, implementasi itu akan lebih sangat bermakna dan ilmunya itu bisa retensi sampai 80%. Kalau hanya melihat hanya 10-20% saja. Mendengar hanya 10, 20, 30%. Tapi kalau you do it, percayalah dosen pengajar kalau diminta untuk memperagakan lagi pasti bisa. Nah, maka dosen juga perlu magang. Dan don't worry, organisasi BPSDM misalnya, Kementerian Perhubungan ataupun sekolah kayak Banten perlu menganggarkan itu. Anda sudah BLU, Anda sudah punya saldo awal, Anda sudah punya pendapatan dan sebagainya. Itu dibuat sebuah program untuk magang dan sebagainya. Ingat, hari ini yang namanya uang 10 juta, 10 tahun lagi uang 10 juta itu nggak ada nilainya. Jadi kita harus memanfaatkan uang 10 juta sekarang ini menjadi value yang sangat mahal di 10 tahun yang akan datang. Caranya gimana? Isi capacity building. Ini adalah investasi kapasitas orang-orang yang ada di kampus. Ini adalah investasi SDM di masa yang akan datang. Jadi nggak usah ragu-ragu, lakukan itu dan saya yakin aturannya memang membolehkan. Begitu Mas David. Jangan yang pinter muridnya doang, dosennya harus pinter. Baik, gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi adalah statement dari Pak Dirjen. Ini key point-nya di sini adalah bagaimana caranya kita improvement diri kita sendiri, ya. Tidak hanya sebagai kadet, tapi kita sebagai pengajar, sebagai dosen, ini harus sama-sama kita kembangkan. Karena tadi Pak Dirjen menyampaikan rupiah itu yang kita keluarkan hari ini itu tidak akan bernilai di kemudian hari dibandingkan dengan capacity building dan pengetahuan kita untuk pengembangan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.